Selamat pagi, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stephen Christian, sebagai Dewan Pembicara dari tim pemerintah, akan menyampaikan pendapat saya mengenai perpindahan penelanian pendidikan secara tersier ke format daring. Seperti yang kita tahu, perubahan memang tidak mudah untuk diterima, tapi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Saat ini teknologi sudah mulai berkembang dan sudah marak, terutama dalam bidang pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang akan menekankan serta mendukung argumen saya. Saya akan memberikan 5 poin penting, yaitu yang pertama adalah akses pendidikan yang lebih merata. Banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tersier yang mereka inginkan karena keterbatasan tempat atau ruang. Mungkin karena tempat yang mereka inginkan itu jauh atau ada masalah khusus. Contohnya misalnya ada kerabat mereka yang mengalami masalah sehingga harus dirawat dalam waktu yang cukup lama, atau beberapa dari mereka yang sudah mempunyai keluarga sehingga mereka harus lebih fokus dan merawat ke keluarga mereka. Sehingga sistem daring ini akan sangat membantu mereka karena bisa melakukan pertemuan atau pembelajaran di mana saja. Jadi mereka bisa multitasking atau melakukan beberapa hal sekaligus sambil belajar. Yang kedua adalah fleksibilitas gaya atau belajar. Banyak mahasiswa yang tidak mempunyai akomodasi biaya yang cukup besar sehingga perlu untuk melakukan pekerjaan paruh waktu dan lain sebagainya, di mana mahasiswa bisa mengambil shift pagi untuk bekerja dan sore sampai malam untuk belajar atau melanjutkan pendidikan mereka. Nah, sistem belajar secara daring ini akan sangat membantu mereka karena banyak yang tidak sempat untuk menuju ke kampus atau tempat belajar lain sebagainya karena waktu mereka sudah habis digunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Hal ini juga akan menghemat waktu mereka karena mereka tidak perlu pergi ke beberapa tempat untuk melakukan pembelajaran. Berikutnya adalah biaya yang diperlukan jauh lebih rendah karena jika melakukan pendidikan secara tersier atau secara langsung, biaya yang diperlukan akan cukup besar. Contohnya pembayaran biaya gedung, transportasi, dan jika ada dari pelajar yang merantau karena tempat yang dia inginkan cukup jauh, maka mereka harus menyewa kos-kosan. Hal ini akan menyebabkan pelajar membutuhkan akomodasi yang cukup besar. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Nah, hal itu tuh akan cukup memakan waktu mereka sehingga tidak efisien. Seperti yang sempat saya singgung tadi tentang fleksibilitas, akan lebih efektif jika pembelajaran dilakukan secara daring karena mereka bisa melakukan hal tersebut di mana saja sehingga tidak akan memakan terlalu banyak waktu. Yang berikutnya adalah kesiapan untuk bekerja di dunia digital. Seperti yang kita tahu sekarang, dunia digital sudah mulai berkembang dan hampir semua pekerjaan sudah bisa dilakukan secara digital. Nah, dari sistem daring ini, pelajar akan lebih paham atau bisa dikatakan melek digital. Sekarang semuanya sudah mulai dilakukan secara online atau melalui dunia digital, sehingga bisa membuat pelajar lebih paham dan tidak terkejut jika melakukan sistem pembelajaran secara daring. Sehingga contohnya seperti di sini, kita melakukan pembelajaran secara daring itu agar kita lebih paham dan tidak bingung. Berikutnya adalah akses komunikasi yang lebih luas. Beberapa orang malu untuk berkomunikasi secara langsung atau mungkin merasa kalau dirinya mempunyai kekurangan sehingga mereka lebih percaya diri jika berbicara secara daring. Nah, hal itu tetap akan memperluas relasi mereka karena mereka masih berhubungan satu sama lain. Selain itu, pembelajaran secara daring ini akan lebih membantu pelajar dalam mencari informasi dan lain sebagainya karena mungkin dari beberapa dari mereka atau beberapa itu masih susah untuk mencari informasi di mana saja. Jadi mereka bisa menggunakan media massa atau media digital sebagai tempat untuk mereka mencari informasi. Nah, di sini ada beberapa universitas yang sudah melakukan pembelajaran secara daring. Contohnya adalah Universitas Esa Unggul, yaitu mereka melakukan program kuliah sore untuk para pekerja. Jadi mereka memadai para pelajar yang melakukan sambil bekerja
sehingga mereka bisa memulai pekerjaan di sore hari seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Berikutnya adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Itu menetapkan sistem e-learning karena mereka mempunyai beberapa jurusan yang bisa dilakukan secara daring sehingga mereka bisa lebih membantu dan mempermudah para pelajarnya. Berikutnya adalah Universitas Indonesia atau UI. Nah, mereka menetapkan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena mereka mempunyai beberapa jurusan yang cukup memadai untuk melakukan secara daring. Misalnya kayak seperti ekonomi bisnis dan teknik informasi. Dua jurusan itu masih memungkinkan untuk jika dilakukan secara daring. Saya tidak mengatakan bahwa pendidikan secara daring adalah solusi sempurna, tetapi ini merupakan akses yang bisa membawa perubahan yang cukup besar bagi sistem pembelajaran di Indonesia. Sekian dari saya sebagai Dewan Tim dari pemerintah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata maupun gerakan saya tadi. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.